Hi everyone, welcome to And Here We Share. Hai teman-teman, selamat datang di episode ke-6 dari And Here We Share. Mohon maaf sebelumnya aku sempat tidak mengupload sekitar 2 minggu atau lebih ya. Karena terdapat urusan organisasi, terus juga ada tugas, ada ujian, dan juga ada pekerjaan di internship yang harus aku hadapi, harus aku handle gitu. By the way, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Banyak banget sebenarnya hal yang aku harapkan dari bangsa ini, dari negara ini, tapi aku sadar kalau hanya berharap hal itu tidak akan terrealisasikan. Jadi kita juga harus sama-sama bergerak maju, bikin sesuatu, harus menyuarakan pendapat kita dan juga melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik secara spesifik gitu. Di tahun lalu aku sempat menulis suatu tulisan yang judulnya Semoga Merdeka dari Segala Bentuk Abuse, yang mana aku berharap semoga kekerasan baik fisik maupun psikologis dapat menurun dan bahkan menghilang dari Indonesia. Pada tulisan ini aku berfokus kepada emotional abuse atau kekerasan secara psikologis yang kadang-kadang atau seringkali tidak terlihat, terus juga selalu tersembunyi dan dampaknya itu unimaginable ataupun unbelievable gitu. I will say. Aku izin juga untuk melampirkan tulisan tersebut di sini agar teman-teman bisa baca dan juga semoga dapat memberikan sedikit comfort bagi mereka yang juga sedang berjuang dalam menghadapi emotional abuse. Di tahun ini aku ingin mendoakan semoga Indonesia bisa jadi bangsa yang lebih teredukasi tentang body shaming, karena sebenarnya aku tuh mikir bahwa body shaming ini udah punah gitu ya, maksudnya di zaman yang sudah cukup maju dan sudah melek tentang mental health ini, aku pikir body shaming udah jadi angin lama gitu, udah beres lah gitu, udah kelar masalahnya. Ternyata kemarin ada kejadian yang menimpa our beloved athlete. Menurut aku ini hal yang cukup nggak etis, terus nggak sopan, dan wajar banget bagi netizen atau masyarakat Indonesia in general marah-marah dan menyampaikan kemurkaannya gitu ya setelah mendengarkan celotehan itu. Bahkan waktu aku dengar live-nya itu kan malam ya, cukup malam gitu, jam 12 atau jam setengah satu aku juga nonton gitu. Terus pas aku denger, kayaknya aku salah denger deh, kayaknya terlalu sensitif deh aku, karena aku juga udah ngantuk, terus konsentrasi juga turun, jadi aku mikir kayak salah denger nih. Sampai besoknya artikel ini keluar dan aku menyadari bahwa oh iya, berarti apa yang aku denger itu memang benar gitu. Akhirnya pas aku baca artikelnya cukup ikutan emosional juga, karena that really hit close to home. Sebagai orang yang pernah dibully 3 tahun dengan metode body shaming, aku ngerasa itu cukup membangkitkan reaksi emosional aku yang lama. Jadi aku juga cukup terlibat secara emosi di situ. Dan hal yang perlu kita catat bersama adalah bagaimana sang atlet ini menghandle atau menangani situasi tersebut dengan keteguhan hati, dengan senyum yang merekah, dan juga kelapangan dada. Atlet kita ini menanganinya dengan cara yang sangat inspiratif gitu menurut aku. Nanti teman-teman boleh lihat videonya, nanti akan aku sematkan pada description box. Silahkan dilihat bagaimana atlet kita yang luar biasa ini menangani komentar body shaming. Well, whatever the reaction is, body shaming will never be okay. Jangan pernah berpikir bahwa body shaming itu hal yang gak apa-apa karena korbannya ikut tersenyum ataupun ikut tertawa ataupun bahkan menerimanya kayak gitu. Karena pada episode kali ini aku sudah kedatangan 2 speaker. Yang pertama pernah muncul di episode And Here We Share sebelumnya, dan keduanya itu pernah menjadi korban body shaming. Setelah kita ngobrol, akhirnya mereka berkenan untuk membagikan pengalaman dan juga penghayatannya di episode ke-6 kali ini. Jadi tenang everyone, semuanya sudah by consent. Hal yang berbeda dari episode-episode sebelumnya, di episode 1-4 kita sering kali membahas dengan teori. Kita melihat kasus, langsung menganalisis kasus tersebut gitu. Tapi kali ini enggak, karena aku berharap untuk berfokus saja mendengarkan cerita mereka dan juga berfokus untuk melihat dampak konkret yang dialami oleh korban body shaming. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke definisi dari body shaming agar kita bisa berada di satu framework yang sama atau satu sudut pandang yang sama terkait body shaming.
Definisi body shaming menurut Merriam-Webster Dictionary, body shaming is the act or practice of subjecting someone to criticism or mockery for supposed bodily faults or imperfections. Sementara menurut Cambridge Dictionary, body shaming is criticism of someone based on the shape, size, or appearance of their body. Yang kalau aku boleh simpulin intinya adalah body shaming merupakan suatu kegiatan yang fokus tujuan utamanya nih untuk mengkritisi atau mencemooh penampilan fisik ataupun kondisi fisik dari seseorang. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan real life stories dari para korban body shaming. Pertanyaan yang pertama, apakah Shannon pernah mengalami body shaming? Pernah. Kapan hal itu terjadi dan berapa lama, Shan, kalau boleh tahu? Berapa lamanya sih aku kurang inget ya Kak gitu. Tapi untuk aku sendiri mengalami body shaming ini udah sejak aku kecil. Kalau berkenan, Shannon boleh dong ceritain pengalaman dan penghayatannya? Boleh. Dimulainya itu dari aku SD. Jadi dulu tuh badan aku karena kurus dan kecil banget, jadi suka dapat komentar kayak cungkring banget, atau kayak anak kurang gizi, atau bahkan kadang-kadang sampai kayak nggak dikasih makan ya sama mami gitu. Sekitar 1 tahun yang lalu juga pernah waktu berat badan aku naik cukup banyak, setiap ketemu orang tuh komentarnya pasti kayak gendutan ya gitu. Jadi sebenarnya kurus salah, gendut salah gitu kan. Kadang juga dapat kalimat-kalimat kayak sekarang jerawatan ya, atau kucil banget, atau rambutnya kayak singa gitu. Kalimat-kalimat itu tuh aku dengar dari orang-orang terdekat sih Kak. Waktu masih kecil mungkin karena masih belum paham, jadi nggak terlalu ngerasa gimana-gimana, tapi semakin dewasa, semakin paham juga. Jadi kadang kalau misalnya dapat komentar-komentar tersebut, dan akunya lagi cukup sensitif, jadi suka ngerasa sedih, kadang juga kesel gitu, meskipun maksud dari mereka itu cuma bercanda doang. Selain ngerasa sedih dan kesel, ada dampak lain nggak, Shan, yang kamu rasakan? Kalau dampak sendiri sebenarnya secara fisik nggak terlalu gimana-gimana ya Kak. Tapi kalau untuk aku sendiri, secara psikologis aku ngerasanya jadi insecure sama penampilan aku, sama bentuk badan aku gitu. Kira-kira ada yang sudah kamu lakukan nggak, Shan, untuk mengatasi dampak tersebut? Dan kalau boleh tahu juga berapa lama, seperti apa? Untuk hal yang aku lakukan sebenarnya sekitar 4 tahun ini aku belajar untuk mencintai diri sendiri sih Kak. Jadi menyadari bahwa setiap orang itu punya kekurangannya masing-masing. Jadi kadang aku suka bilang sama diri aku sendiri untuk nggak apa-apa aku punya kekurangan seperti ini. Aku mau menerima dengan penampilan aku yang seperti ini gitu. Kadang juga untuk beberapa hal yang bisa aku ubah, aku juga coba cari cara mengatasinya. Misalnya, oh, rambut aku ternyata kalau diurai kurang rapih ya karena bergelombang. Jadi aku mengatasinya, coba diikat deh biar penampilannya jauh lebih rapi. Jadi lebih ke menerima dan bersyukur sama apa yang udah dimiliki sama aku saat ini sih Kak. Selanjutnya ada hikmah atau penghayatan yang kamu hayati nggak setelah mengalami kejadian body shaming ini? Kalau hikmah dari kejadian yang aku alamin kemarin-kemarin ini jadi lebih mencintai dan menerima diri sendiri sih Kak. Kira-kira kalau kamu bisa menyampaikan sesuatu kepada pelaku body shaming, kira-kira kamu akan menyampaikan apa? Meskipun konteksnya adalah bercanda, tapi alangkah lebih baiknya untuk nggak disampaikan, karena nggak semua orang bisa menerima bercandaan yang melibatkan dengan kondisi fisik, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, apa harapan kamu terhadap masyarakat Indonesia ke depannya terkait isu body shaming ini? Harapannya, semoga kedepannya Indonesia bisa jadi lebih aware sama body shaming ini dan gak menganggap body shaming ini merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Oke, Shannon. Terima kasih banyak untuk waktu dan ceritanya. Semoga ini bisa jadi reminder lagi untuk kita semua agar lebih hati-hati dalam bertutur kata dan juga berperilaku. Thank you, Shannon. Have a nice Sama-sama, day. Kak. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Rahel pernah mengalami body shaming? Iya, pernah.
Boleh tahu nggak kapan hal itu terjadi dan berapa lama? Kapan tuh saat SMA ya, bisa dikatakan frekuensinya sering banget dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau berkenan, boleh nggak Rahel membagikan cerita itu kepada kita semua? Oke, boleh. Nah, jadi dulu tuh aku sempat menjalin suatu hubungan nih dengan seseorang selama jangka waktu 2 tahunan itu. Nah, ini kejadiannya waktu hubungan ini udah berjalan beberapa bulan, jadi bukan pas di awal-awal gitu. Di awal-awal nggak kelihatan gitu loh. Nah, aku gak inget secara rinci pertama mulainya gimana, tapi si dia ini tuh selalu ngomentarin bagian tubuh aku gitu. Nah, kalau menurut orang lain dan menurut aku juga, kalau aku ngeliat di kaca, badan aku tuh kan, bagian atas aku tuh kelihatannya kurus gitu ya, kurang berisi gitu ya. Nah, sementara dari pinggul ke bawah tuh cukup berisi gitu. Jadi mungkin orang-orang lihatnya kayak kurang proporsional gitu. Atas kecil tapi bawahnya agak berisi gitu, agak curvy gitu kan. Aku tuh sadar gitu kalau misalnya bagian paha, terutama paha dan betis aku tuh benar-benar lebih berisi gitu daripada bagian tubuh yang lainnya. Nah, si orang ini tuh notice, dan orang ini mulai senggol-senggol, komentarin kayak gini. Ternyata paha sama betis kamu gede banget ya, kayak gitu. Kan kalau misalnya pakai skinny jeans kayak gitu kelihatan ya, si proporsi badannya seperti apa gitu. Nah, dia juga ngomong kayak, olahraga dong, biar paha sama betis kamu kecilan dikit gitu. Dan di situ perasaan aku kayak apa sih gitu, malas banget diomongin kayak gitu ya. Aku juga tahu paha sama betis aku gede gitu, cuma ya gak usah dibahas terus gitu kan, kayak kesel. Nah, tapi karena dia sering banget ngomong kayak gitu, mulai berpengaruh gitu ke akunya. Jadi kayak mikirin terus akunya juga, kayak iya ya, paha sama betis aku gede banget, kayak gak proporsional ya, kayak gimana ya, gak pede gitu jadinya loh. Untuk even pakai skinny jeans pun, aku kalau ngeliat kaca kayak, iya apa sih, kayak paha gede banget, kayak gak suka gitu. Nah, hal ini juga tuh berlanjut, dia tuh sempat bilang juga, aku ingat banget ini karena ini sangat berefek pada aku ya, karena bikin shock juga. Dia bilang kayak gini, kamu tuh badannya bagus, tapi cuma dari atas sampai pinggang aja. Nah, ke bawahnya tiba-tiba gede kayak gitu. Mana ya? Sedih banget gitu rasanya denger kayak gitu. Dia juga jadinya kayak semacam ngatur cara berpakaian aku gitu. Aku kan pernah ya foto di fitting room nyobain dress gitu. Nah, aku mau tanya pendapat dia, jadi aku foto terus aku kirim gitu ke chat gitu kan. Dia terus bawa paha sama betis aku gitu, bagian tubuh bawah aku, kayak dibilang ya bagus sih dressnya, cuma bikin betis kamu kelihatan gede gitu. Dan ketika aku pakai rok pun, kalau misalnya kita keluar pakai rok kayak gitu, aku pakai rok, dia tuh selalu bilang ya jangan pakai rok lah, kayak bagian tubuh kamu yang itu tuh, betis kamu tuh kelihatan gak bagus gitu soalnya gitu. Selain hal-hal yang tadi udah kamu sampaikan, ada dampak lain nggak yang terjadi terhadap diri kamu, Rahel? Untuk dampak, kalau aku merasa lebih banyak ke psikologis ya. Jadi aku emang udah sadar kalau bagian tubuh bawah aku ini lebih berisi. Jadi semakin conscious gitu ya setelah dia ingetin terus-terusan, dan semakin insecure gitu dengan bagian tubuh bawah aku tersebut. Aku jadi nggak pede kalau pakai celana pendek, kayak kepikiran terus ini kemana-mana gitu. Terus pakai rok juga jadi jarang. Jadi kurang suka gitu sama bagian tubuh aku yang ini. Aku juga jadi iri dan merhatiin banget kaki-kaki orang gitu, gak sih? Maksudnya kalau misalnya lihat model atau lihat-lihat siapa ya yang posting-posting di Instagram lah kayak gitu, lihat badan mereka ramping ya, kayak kaki mereka bagus ya, iri gitu. Jadi pada akhirnya aku sempat browsing cara ngecilin paha dan betis gitu. Aku akhirnya cobain olahraga yang disarankan, terus ngurangin makan juga. Tapi ngurangin makannya ya puji Tuhan nggak sampai bikin fisik sakit gitu. Nguranginnya kalau lapar aku masih tetap makan, cuma nggak terlalu banyak gitu, nasinya dikit, ininya dikit gitu. Nah, tapi dari olahraga dan
hasil ngurangin makan itu nggak ada efeknya gitu ke bagian tubuh bawah aku gitu, malah bikin bagian atas aku tuh makin kurus gitu. Jadi aku kelihatan makin tirus. Di situ orang-orang lain di luar si mantan aku ini ada bilang aku kurus banget, nanya kenapa aku makin kurus gitu. Malah ada yang bilang kayak gini dong, jangan kurus banget dong, isiin aja dikit biar lebih bagus badannya. Kan aku bingung ya harus apa, maksudnya satu sisi orang bilang aku badannya kecil banget ya, satu sisi bilang ih kamu tuh gede banget paha dan betisnya kayak gitu. Jadi aku bingung harus ngapain saat itu. Nah, dari dampak-dampak yang tadi sudah kamu rasakan, kira-kira ada nggak Hel usaha-usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi dampak tersebut, dan boleh diceritain nggak prosesnya seperti apa dan berapa lama? Oke, aku melakukan yang pertama, mutusin hubungan dengan orang tersebut sih. Yang itu di situ aku ngerasa lega karena udah nggak ada yang ngasih omongan-omongan negatif lagi tentang aku secara konstan gitu, maksudnya secara terus-terusan gitu dia ngomongin hal yang sama. Padahal aku udah bilang nggak suka dibilangin kayak gitu, dia tetap ngelakuin gitu. Ya itu membuat aku cukup merasa lega dan merasa oke, udah yang negatifnya udah berkurang nih. Cuma tapi masih ada sisa-sisa insecure nih dalam diri, masih suka kepikiran gitu. Kalau ditanya berapa lama, mungkin sampai sekarang masih berada dalam proses untuk benar-benar bisa percaya diri dan menyukai bentuk tubuh aku ketika aku ngelihat diri aku di kaca gitu. Aku emang sekarang udah lebih tenang, udah lebih bisa menerima kenyataan kalau memang bagian tubuh aku yang paha dan betis aku itu nggak gampang untuk dibikin ramping kayak girl group gitu kan, ramping banget gitu, nggak gampang gitu. Nah, aku pun bersyukur ketika di sosial media sekarang kalau scrolling nggak terlalu terpengaruh gitu sama misalnya pengen bentuk badan aku kayak gini gitu. Tapi dan juga nemuin di sosial media ada postingan mengenai body positivity atau misalnya kayak postingan-postingan yang membahas bahwa apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu benar. Terus juga orang-orang yang dekat sama aku juga yang selanjutnya misalnya kayak orang yang lagi dekat sama aku juga sekarang nggak pernah permasalahin juga tentang bagian tubuh aku itu. Bahkan kayak aku sendiri yang ngerasa insecure sendiri gitu, dan aku nanya ke kadang-kadang kalau misalnya aku lagi jalan sama mereka dan ngerasa ngelihat tubuh aku kayak gede banget, aku tuh kadang-kadang ngungkapin insecurities aku ke dia tuh kayak gini, kayak paha sama betis aku kelihatan gede banget ya, kayak aku agak ngungkapin gitu. Nah respon dia tuh kayak nggak apa-apa, emang kenapa? Nah di situ aku kayak iya juga ya, maksudnya emang kenapa kalau misalnya aku punya paha sama betis gede gitu. Ya di situ pokoknya aku ngerasa shock juga karena iya emang kenapa kalau misalnya aku punya paha sama betisnya gede gitu. It's not like I could change them dalam waktu yang cepat dan dengan bentuk yang diharapkan gitu. Aku pun menemukan artikel ini gitu yang menyatakan bahwa bagian paha itu tuh terbentuk dari kecenderungan genetik gitu loh. Jadi emang ada bawaannya juga gitu, faktor bawaan, dan bisa diubah. Tapi untuk apa gitu? Kalau misalnya aku merasa masih sehat juga badannya, masih leading healthy lifestyle juga. Aku juga sekarang masih olahraga, tapi tujuannya bukan untuk mengecilkan bagian tubuh itu aja, tapi supaya lebih sehat secara fisik dan mental. Selain itu, apakah ada hikmah yang Rahel ambil dari kejadian ini? Oke, kalau hikmah, pertama bisa lebih nggak dengerin perkataan orang sih. Maksudnya emang susah banget karena kita nggak bisa sepenuhnya tutup telinga gitu dari omongan orang, dan pasti aja ada kata-kata yang menyakitkan yang tersimpan gitu. Tapi dari situ juga aku belajar kalau ya yang paling tahu diri kita sendiri kan kita gitu. Orang lain juga belum tentu tahu struggle kita di balik kondisi fisik kita gimana kayak gitu. Jadi mungkin berusaha lebih bisa ya udah menerima dan filtering kata-kata orang gitu. Walaupun cukup berusaha keras gitu, harus berusaha keras juga. Selain itu juga aku jadi menyadari kalau efek dari body shaming itu sangat benar-benar ini ya berdampak gitu buat seseorang. Efeknya nggak main-main gitu.
Jadi aku belajar untuk lebih hati-hati sebelum ngomong atau misalnya basa-basi ke orang lain. Karena kita bisa basa-basi sama orang lain tanpa bawa-bawa fisik seperti itu. Nah, seandainya kalau kamu bisa menyampaikan sesuatu kepada sang pelaku nih, pelaku body shaming, apa yang kira-kira akan kamu sampaikan, Hel? Oke. Aku pengen nyampain kalau semoga kamu sadar dan semoga kamu mulai memikirkan baik-baik apa yang mau kamu katakan ke orang lain. Nah, mungkin buat kamu, kata-kata itu tuh hanya candaan atau hanya celetukan buat mencairkan suasana kayak gitu. Tapi buat orang lain, hal itu bisa sangat menyakitkan dan gak semua orang bisa terima perkataan kamu yang seperti itu. Aku sangat berharap kamu bisa mulai berubah pelan-pelan dan bisa jadi kinder kepada orang lain. Terakhir nih, Hel, apa harapan kamu terhadap masyarakat Indonesia ke depannya terkait isu body shaming ini? Buat masyarakat Indonesia ke depannya, aku harap semoga bisa lebih menyadari dampak dari body shaming ini ya. Karena dari body shaming ini, dari perkataan-perkataan kalian yang keluar dari mulut kalian masing-masing gitu, dampaknya tuh nyata buat orang lain. Semoga juga bisa mengurangi candaan atau basa-basi yang bawa-bawa fisik gitu. Terus juga semoga lebih dapat memikirkan secara matang sebelum mengeluarkan perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Karena di balik kondisi fisik seseorang, kita nggak tahu perjuangan atau apa yang dia hadapi di dalam kehidupan dia. Seperti itu. Oke, thank you banget Rahel untuk sharingnya, untuk harapannya juga semoga bisa terrealisasikan ya suatu hari nanti, gitu. Oke, makasih juga Andin sudah membuat video ini dan supaya kita juga lebih belajar lagi ya tentang body shaming dan lebih aware lagi. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Din? Iya, aku juga kebetulan pernah jadi korban body shaming juga, Hel. Kalau boleh diceritakan kapan hal itu terjadi dan berapa lama? Itu terjadi waktu SMA dan terjadi selama sekitar 3 tahun, kurang lebih ya segitu. Boleh diceritakan bagaimana kronologinya? Boleh, jadi pertama mungkin aku ceritain yang waktu aku SMA dulu. Aku juga awalnya nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi, karena semuanya tuh mulai waktu kelas 10, waktu aku masih anak baru. Jadi ya basically semuanya anak baru gitu di SMA. Terus aku waktu itu dikatainnya gendut, gembrot, terus ciga babi. Ciga tuh bahasa Sunda ya, kayak babi gitu. Terus waktu lagi ke masjid mau sholat juga diteriakin kayak itu ada babi lagi jalan kayak gitu, Hel. Terus pernah juga dijailin waktu itu, dijepit di pintu kelas. Terus habis itu sama laki-laki dijepitnya, terus ada yang teriak perempuan di kelas itu juga, jangan dijepit, ntar si Andin meledak kayak gitu. Si Andin bucatnya bahasa Sunda ya buat meledak kayak gitu. Terus ini juga bukan body shaming sih mungkin, tapi aku pernah dikatain goblok dan juga gelo karena pergi ke psikolog gitu untuk terapi dan konseling dari SMP kayak gitu. Maksudnya saat itu mungkin aku lebih ke kaget aja ya, Hel. Di lingkungan aku sebelumnya tuh kita nggak pernah ada komentar terkait fisik gitu. Kita selalu membangun lingkungan yang positif untuk saling support, untuk bisa saling berkembang gitu di SMP. Aku tuh kayak gitu. Dan seumur hidup aku baru pernah ketemu lingkungan yang kayak gini gitu. Walaupun thankfully sekarang aku dianugerahi tempat kuliah yang diisi oleh teman-teman kayak Rahel yang suportif, terus teman-teman yang loving banget, suportif banget buat aku gitu. Jadi serasa kembali ke lingkungan SMP aku yang lama gitu. Nah, selain di sekolah aku juga pernah, Hel, di body shame sama keluarga aku sendiri, maksudnya sama saudara-saudara, bukan keluarga inti ya, sama saudara-saudara waktu lebaran dan di depan banyak orang juga gitu. Aku dikatain kayak, aduh bongsor banget nih si Teteh gitu, aduh bohai banget, aduh badannya gede banget, gembrot gitu. Banyaklah ucapan-ucapan seperti itu dan
mungkin juga mengarah ke kulit aku ya, karena kondisi kulit aku memang sangat prone atau rentan terhadap luka, dan sekali ada luka pun susah gitu untuk hilangnya. Jadi dibilang waktu itu tuh sempat jadi perempuan tuh kulitnya harus mulus, jangan ada luka gitu. Sementara di bagian kaki dulu tuh banyak banget, sampai sekarang juga masih ada luka, dan di bagian tangan juga bermunculan gitu luka dan bintik-bintik merah gitu. Pas aku tanya kenapa ngomong gitu ke aku, alasannya tuh gini, Hel, ini kan bentuk sayang saudara-saudara gitu. Jadi cukup banyak gitu ya dari pengalaman aku dan juga mungkin teman-teman yang lain, komentar-komentar ini tuh berlindung di balik kata bercanda atau kata sayang. Ini kan bentuk sayang, bentuk perhatian. When I don't even feel loved at all gitu. Gue nggak ngerasa gue disayang ini dengan lu ngomong gitu ke gue. Gue nggak ngerasa gue diperhatiin nih dengan lu ngomong gitu ke gue. Maksudnya kalau misal memang perhatian, mungkin Din, yuk olahraga bareng yuk, atau Din, yuk kita cari bio oil, atau misalnya dokter kulit yang bagus kayak gitu. Dan at that time I felt really guilty eating opor, terus rendang, terus banyak gitu kan makanan waktu lebaran tuh banyak banget gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidur aja seharian. Bayangin lagi lebaran, tidur seharian. Dan ya tetap lagi dikatain, perempuan masa tidur terus sih seharian. Jadi bangun saya salah, tidur pun saya salah gitu. Gitu, Hel. Dampak dari perkataan-perkataan itu terhadap dirimu gimana sih, Din? Oke. Dampak mungkin secara fisik itu terjadi waktu aku SMA. Waktu itu ada di suatu titik di mana aku udah kayak overwhelmed dan juga udah so done with everything. Akhirnya aku nggak pengen masuk sekolah, dan akhirnya aku minum Yakult 6 botol Yakult gitu. Sama aku juga kalau nggak salah aku pernah minum yogurt Cimory berapa botol gitu biar nggak sekolah gitu. Dan akhirnya sakit perut sampai demam dan lain-lain. Akhirnya dijemput pulang sama ibu gitu. Terus juga secara fisik kalau aku lagi stres itu maka aku kambuh gitu. Dan semenjak SMA tuh mulai ketika ada pembulian itu mulai muncul vertigo karena aku terlalu memaksakan diri untuk bekerja gitu. Karena aku tuh dulu punya pemikiran yang naif gitu loh, kayak ya gimana pun lo ngebully gue bakal tetap berkarya gitu. Tapi dulu masih unhealthy banget caranya, masih kayak memaksakan diri untuk terus-terusan nulis buku atau misalnya bikin video sampai bener-bener nggak tidur, nggak makan, lupa minum air putih juga. Wah udah itu macem-macem, duduk terus gitu. Jadi muncullah banyak penyakit gitu. Sementara untuk dampak psikologisnya tuh mungkin juga ini dialami oleh teman-teman semua gitu. I feel really insecure, feeling bad about myself, terus kayak mikir definitely something wrong with me gitu. Kayak gue ini yang salah, gue nih yang nggak take care of my own self, dan aku ngerasa I don't belong there gitu. Aku bukan orang yang pantas untuk ada di lingkungan itu atau apapun gitu. Jadi I feel really ashamed of myself and I want to end it all gitu. Pernah ada satu titik aku mikir kayak gitu gara-gara body shaming gitu sih. Apa aja sih yang udah dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut, dan kira-kira berapa lama nih prosesnya? Ada sih, Hel, beberapa hal sebenarnya. Yang pertama aku tuh cerita ke ibu. Ada beberapa hal yang memang aku share sama ibu. Aku minta pengertiannya kenapa aku melakukan hal seperti ini, kenapa mood aku kalau di rumah jadinya buruk gitu karena sudah terkontaminasi waktu di sekolah. Dan aku juga sempat memohon-mohon untuk pindah sekolah gitu. Tapi saat itu situasinya aku harus stay dan survive di sekolah itu. Jadi seberapa rusaknya gue harus survive di sana gitu. Selain itu juga aku karena udah dari SMP konsul dan terapi ke psikolog, aku akhirnya melanjutkan lagi, aku konsultasi lagi ke psikolog dan sempat dapat terapi juga untuk nurunin tingkat kecemasannya karena cukup mengganggu ya kalau sesak dan lain-lain gitu. Sisanya sih aku lebih banyak mendem sendiri. Dulu tuh kalau Sabtu atau Minggu gitu ya, kalau lagi benar-benar kosong gak ada ujian dan lain-lain, aku bisa tidur kayak 14 jam atau lebih. Jadi benar-benar flight responnya, bukan fight lagi, kayak tidur kayak orang mati gak bisa dibangunin. Terus juga aku lebih banyak nulis buku atau nulis tulisan biasa, bikin video, bikin film, lebih ke karya sih gitu.
ada hikmah apa nggak yang bisa Andin ambil dari kejadian ini? Oke, Rahel, untuk hikmah sih ada ya. Mungkin kalau kita lihat secara umum ada beberapa orang yang berterima kasih juga kepada pembulinya karena pembuli itu katanya mendidik mereka jadi lebih kuat, misalnya kayak gitu. But I personally don't want to thank them gitu. I got hurt so bad, kayak sakit rasanya tuh, dan luka ini akan selamanya ada gitu. Jadi hikmahnya lebih ke diri sendiri sih, lebih ke menyadari bahwa dengan kondisi mental sebabak belur apapun dalam tanda kutip, aku masih bergerak maju, aku masih dikaruniai kekuatan dan juga social support yang kuat untuk bikin aku tetap bisa berkarya dan mungkin juga bermanfaat untuk orang lain dengan mendengar cerita mereka gitu. Jadi I'm quite proud of myself untuk bisa mengalami itu semua gitu. Terus aku juga bersyukur aku sekarang punya empati dan sensitivitas yang tinggi kalau misalnya lagi dengerin cerita teman-teman aku gitu, walaupun banyak orang sih yang ngelihat bahwa sensitivitas yang aku punya tuh sebagai kelemahan gitu, kayak Andin tuh terlalu sensitif. Aduh, ada kemarin yang ngomong kayak aduh hypersensitif gitu, tapi aku juga lambat laun belajar untuk kendaliin itu, and it's a part of my process, I think. Apa hal yang pengen kamu sampaikan kepada pelaku body shaming itu? Jawaban jujur atau bohong nih, Hel? Jujur. Oke, jawaban jujurnya sih aku kasihan aja ya, karena it must be tiring untuk bangun tidur, lu pergi ke sekolah, lu ngeliat orang, lu cari cacat celahnya, dan lu ngomong gitu. Kayak capek gak sih? Hidup kamu tuh dari pagi sampai malam kayaknya negatif gitu terus. Din gendut, Din lu babi gitu. Aku kasihan aja, dan aku harap semoga orang-orang yang melakukan itu punya hidup yang lebih baik, biar nggak perlu ngejatuhin orang lain untuk merasa dirinya baik atau lebih hebat atau lebih superior gitu. Maksudnya ya semoga mereka dikaruniai hidup yang lebih baik aja. Jadi fokuslah untuk diri kamu sendiri, nggak usah ngurusin orang lain mau gendut, mau kurus, mau gimana bentuknya, kayak ya udah gitu. Kamu kan bukan Tuhan. Kalau kamu ngejek orang lain ya kamu ngejek Tuhan, ya nggak sih? Jadi bukan urusan aku, urusan Tuhan gitu. Sebelum menutup video kali ini, izinkan aku menyampaikan sesuatu, bahwa body shaming tidak memandang berat tubuhmu, tinggi badanmu, jenis kelaminmu, usia kamu. Semua orang bisa terkena body shaming, karena kita memang tidak pernah dapat membuat puas semua orang dengan penampilan kita. Dan nyatanya kita juga tidak berkewajiban untuk membuat mereka puas. Tapi kadang lingkunganlah yang seolah memaksa kita untuk fit in ke dalam suatu standar agar diakui atau dipandang baik ataupun mendapat privilege tertentu misalnya. Balik lagi ke konsep bahwa setiap manusia itu unik, setiap manusia itu spesial, dan setiap manusia itu berhak untuk merasa cukup akan dirinya sendiri. Sepanjang kita nyaman dengan diri kita sendiri, dan sepanjang hal itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, sepanjang kita tidak mencelakai diri sendiri dan juga orang lain, sepanjang kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, aku harap someday somehow kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri dengan utuh gitu, dengan kelebihan dan juga kekurangan kita. Because our voice matters, our pain is valid, and let's work together for a better Indonesia. Until next video, please stay healthy, stay happy, and take care of everything that needs to be taken care of in this whole situation. Bye-bye. Sudah lama tidak menonton Panjat Pinang. Setiap manusia spesial. Karena kita memang, karena jadi 2 kali nggak sih? Kok karenanya 2 kali? Bingung. Semuanya bisa terjadi. Hah, gimana? Terus pas poninya udah bener, tiba-tiba ada motor lewat keras. Jadi, welcome. Terus tuh sering banget nggak sih nemuin orang yang berlindung di balik kata bercanda, baper banget. Kan gue mah niatnya ngelucu. Ya lu lihat gue ketawa nggak? Ada motor. Bentar lagi aku ada rapat.
Aku tidak boleh hahaha di sini. Yuk kita kembali. I just finish